warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Happy? Wah, senang banget, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa ya. Baik, dan juga tentunya saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung bagi pemirsa dimanapun Anda berada yang bergabung dalam acara kita hari ini. Selamat datang di Pondok Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami Bogor. Senang banget ya hari ini, semangat teman-teman semuanya keren abis pokoknya ya. Baik, dan tentunya selamat datang teman-temanku, adik-adikku semuanya di acara Seminar Pemilu Damai Merebut Ruang Digital Ciptakan Pemilu Damai hari ini. Boleh ya tepuk tangan lagi? Aduh, seneng deh pokoknya. Baik, teman-temanku, adik-adikku semuanya, salam kenal. Saya Dea Yujihan atau teman-teman bisa panggil saya Jihan, dan saya akan menemani teman-teman semua sepanjang jalannya acara dari pagi sampai insya Allah nanti siang, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Amin, baik. Dan tentunya saya juga akan mengucapkan selamat datang kepada beberapa pihak. Yang pertama ada Bapak Dr. Syamsul Rijal, MPDI, selaku Direktur Pendidikan Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami. Kemudian tentunya Bapak Anton Aprianto, selaku CEO TV Tempo. Dan juga selamat datang kepada para narasumber yang sudah bergabung dalam acara diskusi pada hari ini. Ada Bapak Riki Sitepu, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Bogor. Apakah sudah bergabung? Sebentar lagi akan bergabung ya. Baik, kemudian tes. Baik, ada sedikit kendala, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Halimi selaku Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor. Kemudian Bapak Abi S. Nugroho, Pengurus Lakpesdam Nahdlatul Ulama Pusat, dan tentunya Bapak Murad Sitompo selaku Kepala Tempo Media Lab. Dan teman-teman, sebagai informasi dan juga bagi pemirsa dimanapun Anda berada, Seminar Pemilu Damai Merebut Ruang Digital Ciptakan Pemilu Damai ini diselenggarakan oleh TV Tempo bekerja sama dengan Pondok Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami Bogor. Dan tentu saja acara ini juga dapat Anda saksikan secara online atau live streaming di channel YouTube kami tempo.co, TV Tempo, dan juga Facebook Live Tempo Media. Baik, dan sebelum kita akan memulai seluruh rangkaian acara hari ini, kita akan bersama-sama teman-teman untuk mendengarkan pembacaan ayat Al-Quran dari salah satu teman kita tentunya. Baik Bapak, selamat datang. Silakan menempatkan diri di tempat yang sudah tersedia. Mangga, baik. Ya, sekali lagi kita akan bersama-sama teman-teman mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari salah satu rekan kita. Saya undang langsung ya, silakan maju. Ada Ahnaf Jalil Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30
بعشر وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وغر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akan memasuki acara inti hari ini, diskusi atau seminar, kita akan bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan beberapa sambutan teman-teman. Yang pertama, sambutan ada dari Bapak Anton Aprianto, selaku CEO Tempo TV untuk dapat menyampaikan keynote speech. Kita berikan kesempatan, silakan Bapak Anton, waktu dan tempat. Terima kasih Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak seperti hari-hari sebelumnya begitu cerah. Cuaca mendukung acara ini, alhamdulillah. Atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan rasa percaya diri untuk bersama-sama membangun bangsa ini yang nanti di Februari 2024 akan menyelenggarakan satu hajatan besar demokrasi pemilu 2024. Pemilu pertama kali serentak. Sholawat juga tidak lupa kita ucapkan dan kita ungkapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya dan kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Samsul Rijal selaku Direktur Pendidikan Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami. Terima kasih atas kesediaannya bersama-sama bergotong royong untuk menyelenggarakan acara yang menurut kami sangat penting, terutama untuk generasi adik-adik bro and sis yang nanti mungkin ada yang pertama kali baru mencoblos 2000 di Februari 2024. Bro Riki Sitepu selaku KPU Kabupaten Bogor, saya panggil bro karena rasanya umurnya lebih muda dikit dari saya gitu kan. Terus juga Bro Halimi, koordinator dari hukum dari Bawaslu. Bro ini panggilan gaul aja ya, tidak identik dengan partai, jadi jangan diasosiasikan dengan hal itu. Juga, nah ini rada-rada tua nih, kelihatannya rada tua dari saya, jadi saya panggil Mas Abi Nugroho dari pengurus PBNU, terima kasih. Dan juga Kang Murad Sitompul ini Kepala Media Lab, ini satu divisi di Tempo Media Group yang mengolah produk-produk kreatif. Jadi karena disrupsi digital ini tidak bisa kita hindari selaku media, khususnya Tempo, kami sudah membangun satu divisi kreatif yang itu untuk memfasilitasi produk-produk di era digital ini ya. Ini adalah ikhtiar Tempo untuk memberikan pendidikan politik. Ya. Jadi selain berita-berita Tempo yang kalau dibaca para pejabat itu rada-rada gimana gitu, kami juga punya kewajiban untuk membangun pendidikan politik, apalagi sejumlah survei, Bapak Ibu dan adik-adik, hampir 55% sampai 60% itu yang nanti akan nyoblos di pemilu 2024 itu generasi milenial dan generasi Z. Bayangkan ya, jadi jangan pilih yang gantengnya aja. Jangan pilih yang menariknya saja. Jadi takar dengan gagasan, takar dengan ide. Ya, jadi nanti kalau ada pemilu presiden ada 3 calon. Pilihan-pilihan nanti inilah yang rasanya akan dikembalikan dengan
kesadaran dari adik-adik yang nanti baru akan memilih yang pertama kali, takar dengan gagasan, takar dengan ide. Kami menyadari pengalaman tahun-tahun sebelumnya pentingnya pemilu damai, ya, karena anggap saja ini akan ada 2 putaran. Ini proses yang panjang. Putaran kedua itu nanti di Juni. Ya. 1 putaran, 2 putaran memang nanti akan ditentukan di 14 Februari. Tapi kita selaku warga negara yang baik harus memberi kontribusi untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bisa mewakili aspirasi kita. Pemimpin-pemimpin yang kita pilih karena gagasan dan idenya. Semangat untuk membangun pemilu damai ini adalah semangat untuk menyongsong Indonesia emas di 2045. Jadi dari perspektif Tempo kita memang jauh ketinggalan. Demokrasi kita sudah mulai menurun, tapi harapan di generasi milenial dan generasi Z ini adalah harapan masa depan. Mulai tahun 2021 kemarin sebenarnya kita sudah mulai mendapatkan bonus demografi. Jadi nanti akan banyak sekali anak muda dan segala macam yang nanti akan menentukan. Dalam konteks pemilu damai ini, adik-adik terutama yang tadi baru memilih, pentingnya untuk membangun kesadaran akan anti hoak. Nanti ada Kang Murad menjelaskan, jadi paparan media sosial sekarang itu sangat besar. Jadi kalau sesuatu di media sosial belum jernih betul, jangan di-share ke kawan-kawannya. Karena banyak pengalaman di negara-negara lain itu, baru dibaca judulnya, belum dilihat isinya, langsung di-share. Kalau itu berantai dan di-share ke banyak orang, akhirnya akan menjadi seolah-olah sebuah kebenaran. Jadi nanti akan didetailkan, nanti juga ada KPU dan Bawaslu untuk menjelaskan bagaimana pentingnya pemilu damai. Jadi sekali lagi semangat dan jadilah calon-calon pemimpin harapan dengan mulai memilih pemimpin-pemimpin yang baik, mulai berpartisipasi membangun demokrasi yang kita mulai di awal reformasi dengan perjuangan yang kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa saksikan begitu sangat besar. Pertaruhannya sangat besar, maka kewajiban kita adalah menjaga itu sehingga bisa benar-benar nanti tren demokrasi kita seperti negara-negara yang maju. Amerika misalnya. Jadi itu dari saya, terima kasih atas sambutannya, luar biasa. Ini akan menjadi satu rangkaian kampanye di Tempo di beberapa pondok pesantren. Dalam waktu dekat nanti akan ada acara seperti ini di Sukabumi, insya Allah juga nanti ada di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semangatnya adalah membangun kesadaran untuk sama-sama kita bergotong royong, membangun pemilu damai, karena ini negara kita, negara yang kita cintai. Untuk anak muda dan generasi milenial, mari sama-sama kita melawan hoax. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang Anton Aprianto yang sudah memberikan sedikit sambutan untuk kita semua. Jadi pesan Kang Apri adalah ayo kita memilih teman-teman, tapi pilih para calon pemimpin kita dan tatar lewat gagasan-gagasan yang mereka punya dan yang disampaikan kepada kita semua. Setuju ya teman-teman ya? Setuju dong. Baik, kalau begitu kita akan langsung beranjak ke sambutan selanjutnya. Pemirsa di mana pada berada, kali ini ada speech juga dari Bapak Dr. Syamsul Rijal MPDI selaku Direktur Pendidikan Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ayahanda Mudiruna Kiai Al-Haj Helmi Abdul bin LC. Titip salam dari beliau, Bapak. Beliau dijadwalkan memang hari ini ke lab untuk periksa darah. Sudah dijadwalkan oleh dokter, jadi nggak bisa ikut hadir sama-sama kita. Tapi mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Anton Aprianto selaku CEO TV Tempo. Nah, inilah pesantren kami, Pak. Pesantren yang pertama kali Bapak datangi. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari Tempo TV. Kita punya UKI TV. Nah, nanti bisa belajar, Pak, atau bisa dikolaborasikan. UKI TV itu masih lokal, Pak. Kalau Tempo kan udah nasional. Yang saya hormati Bapak Riki Sitepu, DPC dari KPU Kabupaten Bogor. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bapak Halimi dari Bawaslu Kabupaten Bogor. Gus Abi Nugroho, biasanya kalau laku Meknu, Gus ini. Saya panggilnya Gus. Ahlan wa sahlan, Gus. Kemudian ada Diayu Jihan selaku moderator. Kemudian Bapak Murad Sitompul dari Tempo. Yang terhormat juga Direktur Pengasuhan, Asatid wal Ustazat, seluruh santri, baik putra maupun putri, yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul pagi ini, juga bagian dari tarbiyah, bagian dari ngaji politik mungkin. Biasanya di kelas, kalau sekarang ada di basement. Sama-sama kita belajar politik. Karena memang santri tidak boleh anti politik. Apalagi santri tidak boleh juga, bukan tidak boleh santri itu terjun ke politik. Sekarang sudah banyak contoh santri-santri yang berhasil di politik. Contoh yang paling besar itu adalah presiden kita, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu dari santri menjadi presiden. Beliau menjadi pejabat publik juga menjadi pejabat politik. Nah, ini menunjukkan kalau santri tidak boleh anti terhadap politik. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada CEO TV Tempo dan tim atas kepercayaannya kami dijadikan tempat untuk penyelenggaraan seminar pemilu damai. Pendidikan seperti yang diselenggarakan oleh Tempo ini juga bagian dari edukasi kepada seluruh rakyat, terutama tadi generasi Z kalian nanti di Februari tanggal 14. Jangan sampai salah memilih, jangan sampai salah pemilih. Kenapa jangan sampai salah pemilih? Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui biaya pajak rakyat itu tidak sedikit, besar. Kalau salah memilih, kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya, yang rugi juga adalah rakyat. Nah, pelajaran politik yang disampaikan nanti kita dengarkan, lihat, analisa. Jangan cuma duduk, jiping, ngaji kuping, tidak, harus ikut andil. Bertanya jika tidak tahu. Apa yang harus kriteria, apa yang harus nanti kita lakukan ketika pemilu. Nah, ini bagian syukur alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban, kita lapang, kita senang dengan adanya seminar pemilu damai untuk santri. Bukan hanya santri sebetulnya, tapi memang ini kelas 11 yang kita hadirkan, cukup kelas 11 yang punya hak pemilih kelas 12. Sisanya tetap harus mengikuti rangkaian belajar. Di sini saya perkenalkan, kita berdiri dari tahun 93, ada perguruan dari mulai SD, MTS, MA sampai pada perguruan tinggi. Ada sekitar 200 meter dari sini itu perguruan tinggi namanya Institut Ummul Qura Islami. Insya Allah tahun ini proses menjadi universitas. Doakan. Kita lagi sedang garap, ada tim khusus yang menggarap Universitas Islam Bogor, Ummul Qura Islami. Doakan semuanya. Ada juga kebidanan. Kebidanan karena memang target atau cita-cita Pak Kiai, pesantren harus punya kedokteran, kesehatan. Mungkin nanti juga ada fakultas politik dan hukum mungkin nanti. Mudah-mudahan itu. Dari saya cukup, pesan saya kepada seluruh santri, tolong simak
buka mata, buka telinga, ikut bersama-sama menganalisa, ikut belajar bagaimana kita menuju pemilu yang damai. Nggak mudah terbawa oleh hoax, media ini nggak mudah terbawa oleh gimmick-gimmick pemilu misal, tapi kita betul-betul menjadi pemilih yang cerdas sesuai dengan arahan, sesuai dengan pendidikan yang kita dapat. Itu saja dari kami. Saya mewakili yayasan, mewakili pesantren Asatidul Ustazat, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan undang ke atas panggung bersama saya di sini ada beberapa orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Riki Sitepu dari Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Bogor. Kami persilakan Bapak Mangga. Dan selanjutnya kami undang Bapak Halimi, Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor. Kami persilakan juga Bapak. Baik. Dan yang ketiga, Bapak ABS Nugroho, Pengurus Labkesdam Nahdlatul Ulama Pusat. Kami persilakan Bapak, mohon di tengah ya Bapak. Kemudian satu terakhir ini dari abang saya di Tempo ya. Ada Bang Murad Sitompul selaku Kepala Tempo Media Lab. Nah silakan Bang Murad, mangga. Baik, saya ikut duduk bersama dengan para narasumber hari ini. Gimana kabarnya Bapak-Bapak sekalian? Oh boleh dipakai mic-nya silakan sambil cek audio, mudah-mudahan lancar semuanya. Aman? Bagaimana kabarnya? Halo. Cek. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Jadi bisa kumpul di sini bareng-bareng sama kita semua. Baik, saya akan langsung saja, tapi saya akan mulai dengan satu pertanyaan awal yang tadi sudah sempat saya lontarkan kepada audiens di sini. Jadi sebenarnya kenapa sih pemilu damai terkhusus nih di ruang digital itu tuh penting banget untuk kita bahas, untuk kita upayakan. Toh sebentar lagi hari H Lebarannya tuh akan segera kita laksanakan gitu ya. Pertanyaan ini satu tapi mohon dijawab masing-masing dari sudut pandang masing-masing. Mungkin dari Bapak dulu. Bawaslu silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CEO Tempo TV, Pak Anton, pimpinan Pondok Pesantren, Pak Samsul Rijal, para panelis atau narasumber, tentunya santriawan dan santriawati di sini yang telah berkenan hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan pemilu damai, itu adalah hal yang sangat penting. Tentunya untuk mewujudkan itu semua butuh kerjasama kita semua di setiap kelompok masyarakat. Terkait di ruang digital, ketika informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu akan menjadi racun yang bisa membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika informasi yang di ruang media digital atau di ruang digital yang baik, tentunya akan membawa kepada hal-hal yang baik. Tentunya, maka dari itu saya mengajak kepada santri dan santriawati untuk bisa memilah mana berita yang baik dan mana berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Ya. Yeah. Deh boleh Pak dari Baik, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Jadi pemilu itu bagian dari proses demokrasi dan demokrasi bukan hanya ada madu-madunya tapi juga ada racun-racunnya, toksik-toksiknya. Nah kita sekarang diskusi soal apa itu madu dan apa itu racun di dalam proses demokrasi. Toksiknya tuh apa kira-kira? Demikian.
Sehingga kita merebut ruang digital, yang direbut apa, untuk kepentingan apa. Nah itu, makanya mari kita diskusikan sama-sama. Mari kita diskusikan, bahasanya anak sekarang banget nih, toksik. Oke, terima kasih Bapak Abi. Selanjutnya ke Pak Riki mungkin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Bu. Langsung saja. Karena memang hari ini eranya era jalur informasi yang begitu cepat, hal mana dalam konteks pemilu ada kampanye, dan kampanye itu bukan hanya sekedar kampanye tatap muka secara langsung, dan kampanye itu terjadi juga di ruang digital. Kiranya hal-hal tersebut perlu kita bersama-sama untuk menjaga ruang digital ini tidak seperti yang tadi para pembicara sebelumnya katakan, tidak tercemari dengan misinformasi yang begitu masif. Gitu. Untuk itu kira-kira dari dalam konteks kita peserta maupun pemilih itu kira-kira perlu adanya jalur mencari kembali informasi apa yang misalnya sudah ada di ruang digital divalidasi kembali, contohnya divalidasi pada redaksi misal Tempo gitu kan, yang memang terpercaya misalnya gitu. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Pak Riki, luar biasa. Jadi kalau ada informasi jangan sembarangan ditelan mentah-mentah, tapi harus kita verifikasi dulu kebenarannya. Nah ini mungkin yang bisa menjelaskan soal bagaimana kita bisa memilah-milah juga begitu ya Bang Murad. Kalau tadi pertanyaannya di awal adalah kenapa pemilu damai di ruang digital itu penting, dan di ruang digital inilah kita sering berinteraksi, beraktivitas. Di situ ada banyak banget informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau kata Pak Abi tadi. Nah, gimana kira-kira caranya supaya kita bisa dapat informasi yang pas, benar dan tepat gitu? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah mulai lesu nih. Ulangin lagi ya, biar tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf, kalau di kantor saya terkenal ugal-ugalan. Ya Pak Anton tahu nih, jadi membawa risiko menampilkan saya ke muka umum ini. Mbak Jihan juga korbannya. Jadi soal pemilu damai ya, tadi bapak-bapak sekalian sudah menjawab dengan serius. Kalau saya mengembalikan pemilu damai ini ke rumah kita masing-masing. Coba adik-adik ingat nggak 5 tahun lalu kita pemilihan umum? Enaknya dipanggil adik-adik apa teman-teman nih? Sebab kalau dipanggil anak saya belum seumur teman-teman sekalian. Ingat nggak betapa tegangnya rumah tangga kita ya ketika 5 tahun lalu antara ibu sama bapak berkelahi cuman gara-gara urusan beda pemilihan. Ada yang mengalami? Hah? Rumah tangganya harmonis semua ini berarti ya? Ya, jadi hal-hal seperti itu Tempo ya selaku pengawas, istilah kerennya watchdog demokrasi, itu perlu juga mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada teman-teman supaya kedamaian itu jangan muluk-muluk lah. Di rumah tangga adik-adik sekalian, di rumah tangga bapak-bapak ya. Kita begitu lelah buka WhatsApp itu kok omnya berkelahi dengan pamannya. Ya kan, ini Mbak Jihan mungkin berkelahi dengan suaminya? Oh, enggak ya, harmonis. Saya nggak mau ikut-ikut rumah tangganya. Teman kampus itu berkelahi. Nah, jadi Tempo kita sebagai pengawas demokrasi tadi juga membantu nih teman-teman dari Bawaslu, ya teman-teman dari KPU, membantu teman-teman sekalian untuk bisa memilah informasi yang benar dan membedakannya dengan misinformasi dan disinformasi. Nah caranya banyak nih Mbak Jihan, bisa setengah hari mau
Gimana? Sepertinya Bang Murad ini punya slide presentasi ya, mungkin biar teman-teman juga bisa lebih mudah memahami kira-kira apa yang dilakukan Tempo begitu untuk partisipasi Iya. dalam menjalankan pemilu damai. Cara-caranya tuh apa aja? Mungkin boleh ditampilkan ya teman-teman, apa aja sih? Nah ini dia, sebelum nanti kita muter lagi ke Pak Halimi, Pak Abi dan juga Pak Riki. Silakan Bang Murad. Iya, ini buru-buru aja ya, agak panjang Iya, nanti betul. teman-teman tidak punya kesempatan. Nah, sayangnya ini seperti maling sama polisi, ya kan? Kalau misalnya polisinya tambah pinter, malingnya tambah pinter lagi. Kalau misalnya kita memberantas hoax, ya hoax itu akan menjamur lebih hebat lagi. Jadi kayak nih Pak, ayam dan telur, dan kalau di pengobatan tuh apa namanya, kalau kita suntik bernanah itu obat antibiotik. Nah, antibiotiknya makin keras, penyakitnya makin ganas. Kalau di Tempo harus berirama, keras, ganas. Oke, selanjutnya. Nah, jadi menggunakan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya teman-teman ini bisa lihat ya. Hoax itu tumbuh itu mulai populer justru ketika pemilihan umum nih. Ketika Lebaran itu justru banyak orang-orang berniat jahat. Ya kalau Lebaran sungguhan nih, ada yang mau maling rumah. Ya. Nah kalau Lebarannya tadi Lebaran pemilu itu banyak orang-orang yang ingin mengambil kesempatan dengan ketidakharmonisan rumah tangga teman-teman itu. Ya jadi teman-teman bisa lihat ketika tahun 2019 itu terjadi peningkatan hoax, jumlah hoax ya menurut Kementerian Kominfo, menurut Kominfo. Nah, jadi situ tergambar jelas bahwa memang pemilihan umum ini menjadi ladang ladang yang menarik untuk para penyebar hoax. Nah, selanjutnya dan bisa dilihat itu tadi data sampai itu ya Maret 2023. Nah, selanjutnya belum Tri, sabar. Jadi kalau menurut data ini yang melanjutkan yang tadi terlihat bahwa rekapitulasi isu hoax itu meningkat seiring dengan mendekati masa kampanye dan pencoblosan. Jadi ini memang sebuah tren yang teman-teman harus pahami ya. Jadi kalau ada event-event besar apalagi seperti pemilu, teman-teman itu radarnya harus diperkuat ya. Ikhtiarnya harus diperkeras. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lengah, nah orang-orang itu mengambil kesempatan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi apa nih inisiatif Tempo dalam memberantas hoax? Selanjutnya Mas Tri. Nah, jadi seperti saya diceritakan tadi, saya ini memimpin Tempo Media Lab namanya. Nah ini divisi yang dianggap divisi kreatif dalam Tempo. Jadi kita banyak membuat produk-produk yang mengandung inovasi. Salah satunya adalah cek fakta. Nah selanjutnya Mas Tri. Nah ya, cek fakta itu ada kanal cek faktanya sendiri, IG maksudnya Instagram, newsletter ya, Nawala tuh newsletter. Kalau teman-teman kurang paham, jadi Tempo ini gemar menggunakan istilah-istilah yang jarang didengar dengan niat memberikan pendidikan. Oke, lalu ada chatbot dan ada Telegram. Selanjutnya Mas Tri dan YouTube. Ya, nah sebenarnya ini pas banget ya. Jadi kami itu cek fakta Tempo itu mulai berdiri tahun 2018. Ya, jadi tidak berapa lama setahun kemudian kita sudah ikut memberantas atau mengawasi hoax di pemilihan presiden tahun 2019. Pada saat itu nih bos saya Kang Anton Aprianto masih di majalah, ya masih ada di lingkar kekuasaan lah. Nah dari situ boleh lanjut. Nah selanjutnya lagi.
Nah, ini acara tahun 2019 nih. Ya, kita sudah melakukannya. Nah, dampaknya apa? Nah, dampak yang terlihat dari debat Pilpres itu dampaknya terasa sampai sekarang ya. Jadi tahun 2019 itu gimana nih bicara dengan cara sopan ya. Para pasangan calon itu belum menyertakan data dalam apa namanya berdebat ya, masih berupa angan-angan yang sulit ditakar. Nah, ini juga teman-teman perlu perhatikan ya. Tidak semua hoax itu bisa diverifikasi. Ya, jadi hoax itu hanya bisa diverifikasi jika dan hanya jika dia mengandung data, mengacu pada undang-undang, mengacu pada hal-hal yang sudah terjadi. Tapi kalau misalnya berupa opini, ya pendapat pribadi, atau misalnya dia berjanji, nah ini nggak bisa di hoax, nggak bisa diuji, nggak bisa diverifikasi apakah itu hoax atau bukan. Tapi kalau dia sudah menyertakan data, gambar yang bisa diukur, nah itu baru bisa diverifikasi. Jadi kalau misalnya suaminya Mbak Jihan menjanjikan sesuatu itu nggak bisa diverifikasi. Ya, jadi teman-teman itu jangan mudah percaya pada janji-janji ya. Yang sebelah sana jangan mudah percaya janji-janji yang sebelah sini. Ya, setuju ya sebelah sini ya. Bagaimana ini yang suka mengumbar janji? Kok nggak ada suaranya nih? Ya, oke. Selanjutnya Mas Tri, daripada terjadi kerusuhan. Nah, Tempo selama sebulan itu kita berupaya memverifikasi sekitar 40 hoax tiap bulan. Jadi terbayang ya, setidaknya satu hari ada satu hoax yang kita verifikasi. Nah, saat musim pemilu, nah ini biasanya tidak hanya Tempo, tapi juga ini menjadi concern teman-teman sekalian dari media ya. Jadi kita bekerja sama dengan media lain sehingga bisa memproduksi 70 hoax tiap bulan. Ya, selanjutnya, nah ini caranya cara kerja kita ya. Jadi cukup rumit. Jadi nanti kalau teman-teman butuh datanya saya bisa berikan. Ya, selanjutnya Mas Tri, kita teman-teman bisa akses, ada di semua media sosial kita di sini. Selanjutnya, nah teman-teman juga bisa melaporkan hoax ya di WhatsApp ataupun ikut channel Cek Fakta Tempo di alamat berikut, nanti mungkin bisa dibagiin ya Mbak. Oke, selanjutnya, nah ini ada game sama juga, mungkin karena tidak terhubung dengan internet bisa dicoba di interaktif.tempo.co. Per tadi malam demi acara ini permainan pre-banking ini dirilis Mas Jihan, gitu ya. Oke. Perkenalan dari saya cukup kepanjangan kayaknya ya Mbak Jihan. Jadi terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Silahkan Baik, terima kasih banyak Mas Murad atau Bang Murad ya. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh Tempo untuk menangkal hoax. Jadi ada namanya kita tim Cek Fakta Tempo ya. Tadi kalau dilihat platformnya ada banyak banget, tapi itu adalah sebuah upaya, sebuah komitmen supaya kita semua bisa menikmati informasi, khususnya dalam konteks pemilu ini, informasi seputar politik itu dengan cara yang benar dan tepat dan informasinya bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu teman-teman. Nah, balik lagi ke Pak Halimi, Pak Abi, kemudian dan juga Pak Riki. Tadi kan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Tempo begitu ya. Nah, mungkin dari KPU dulu kali ya. Kita ingat atau tadi Pak Anton Apri sudah bilang bahwa dalam pemilu 2024 ini jumlah pemilihnya didominasi oleh teman-teman muda. Ada milenial kalau nggak salah 33%, kemudian 28 sekian persennya adalah Gen Z begitu. Strategi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU ini untuk bisa menyasar mereka yang jumlahnya cukup besar ini supaya tergerak untuk bisa memberikan suaranya pada esok Februari? Oke, terima kasih Bu. Untuk kaitannya dengan pemilih Gen Z ya, Gen Z,
Gen Z dan milenial. Untuk sejauh ini KPUD Kabupaten Bogor sudah melakukan beberapa sosialisasi, simulasi berkaitan dengan simulasi pun sudah dilakukan berkaitan dengan pemilu serentak 2024, dan memang sedikit ada perbedaan berkaitan dengan penggunaan Sirekap. Nah, selain KPU sendiri juga telah mengupgrade mengikuti perkembangan zaman, di mana terdapat beberapa sistem digitalisasi juga di internal KPU. Misalnya contohnya nanti ketika pemilihan di TPS nanti ada namanya Sirekap untuk secara berjenjang, nanti dari TPS itu sudah tahu kita perlindungan datanya itu lebih valid gitu. Kira-kira seperti itu. Untuk informasi, sekedar informasi kepada hadirin di sini, KPUD sendiri itu DPT di Kabupaten Bogor itu berjumlah 3,8 juta, tersebar di 40 kecamatan, 435 desa, dan saat ini tahapan kami sedang melakukan pelantikan KPPS secara serentak hari ini. Makanya Bu nanti sekitar jam 10:30 mau geser ke Jasinga ya. Karena ada pelantikan KPPS serentak. Kira-kira itu. Jadi untuk informasi juga itu bisa didapatkan di Instagram KPUD Kabupaten Bogor, KPUD secara ad hoc, badan ad hoc KPUD juga memiliki perangkat di kecamatan, di desa, dan saat ini nanti KPPS yang akan bagaimana menyelenggarakan di TPS nanti, kira-kira gitu Bu. Jadi perangkatnya juga ada, namun informasi juga masih diberikan lewat ruang-ruang digital tadi ya, di sosial media misalnya. Ya, sosial media ada, terus berkaitan dengan di konteks pusatnya ada info pemilu, jadi teman-teman juga bisa mencari informasi di website KPU itu sendiri gitu. Intinya memudahkan para calon pemilih ini untuk mendapatkan informasi. Betul. Begitu ya. Untuk saat ini lebih memudahkan. Memudahkan. Baik, terima kasih Pak Riki. Oke, saya geser ke Pak Ahlimi dulu Pak. Kalau tadi Jian sempat sebutkan bahwa jumlah pemilih yang berusia muda ini mendominasi. Mungkin boleh dijelaskan sekali lagi Pak Ahlimi soal bedanya pemilih muda tadi dengan pemilih pemula. Itu apa sih Pak? Baik ya, untuk bedanya pemilih pemula dan pemilih muda. Kalau untuk pemilih pemula itu adalah usia sekolah yang udah 17 tahun ke atas. Oh. Ya. Kalau untuk pemilih pemuda yang usianya rentang 20 tahunan ke atas, seperti itu. Ya, terkait untuk generasi Z yang memang mendominasi DPT kalau nggak salah 50%, kita dari Bawaslu telah melakukan sosialisasi ke pondok pesantren, sekolah, karena sasarannya anak muda. Bahkan di Ummul Qura sendiri kita sudah melakukan MOU dengan perguruan tingginya. Ada istilah yang namanya soswatip, pengawas partisipatif. Ya, soswatip, di mana kita itu menyasar memang anak-anak muda untuk ikut andil dalam tidak hanya memberikan suara pas hari H, tapi juga aktif dalam pengawasan. Dalam pengawasan. Makanya ada istilah SKTP, sekolah tinggi kader pengawasan. Kita menyasar anak-anak muda, ya. Di samping itu kita juga melakukan kerjasama dengan kelompok penyandang disabilitas dalam rangka supaya mereka juga hak-haknya terpenuhi. Terus kita juga melakukan dengan KPU ke sekolah-sekolah atau pondok pesantren ketika santrinya memang anak didiknya nggak bisa pulang, kita memfasilitasi dengan ikut serta dalam DPTP, daftar pemilih tambahan, supaya ketika memang tidak bisa pulang mereka juga bisa memilih, seperti itu. Tentunya kita kalau untuk di media sosial ya, Bawaslu
telah bekerja sama dengan TikTok ya. Kita juga mempunyai kanal sendiri ya dalam rangka bentuk sosialisasi dan lain-lainnya. Terus di WhatsApp juga ada gitu. Kalau ada di saluran itu bisa terlihat tuh. Bawaslu ada di situ seperti itu. Ya tentunya harapan kami ya khususnya di Kabupaten Bogor karena memang DPT-nya juga banyak didominasi anak muda ya, terutama pemilih-pemilih pemula. Mudah-mudahan bisa ikut tidak hanya berpartisipasi dalam proses pencoblosan, tapi ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Terima kasih. Baik, kalau kita dengar tadi penjelasan Pak Halimi memang jadi yang namanya pemilu itu inklusif ya Pak. Semua punya hak suara untuk bisa memilih siapa calon pemimpinnya nanti begitu. Jadi teman-teman ini termasuk pemilih pemula ya Pak ya. Pemilih pemula teman-teman semangat dong. Semangat gak? Semangat. Ih. Baik, oke saya geser ke Bapak Abi begitu ya. Kalau dari teman-teman PBNU nih yang memang juga terkenal dengan berbagai organisasi kepemudaannya. Tentunya juga punya semangat yang sama untuk bisa mewujudkan pemilu damai ini. Mungkin aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman organisasi kepemudaan PBNU ini sudah sampai mana terkait pemilu ini Pak Abi? Oke, baik. Memang kalau akhir-akhir ini PBNU ya, karena saya merepresentasikan ada nama PBNU di situ, maka mungkin sahabat sekalian juga bisa mengikuti dari pemberitaan bahwa PBNU sedang menjadi sorotan Tempo juga beberapa waktu ini, karena pucuk pimpinannya dianggap memainkan pengaruh untuk salah satu kelompok gitu ya. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam bahwa di dalam struktur kepengurusan NU itu ada di 3 kubu, kira-kira begitu. Ada di 01, ada di 02, ada di 03. Ya, jadi lalu gimana cara kita untuk memastikan bahwa ke depan sebagai generasi muda yang juga bagian dari misalnya aktif di NU, karena ada juga saudara kita di Muhammadiyah tentu juga punya sikap barangkali yang berbeda. Bagi kelompok mudanya tentu kita mesti melihat dari sisi kemaslahatan generasi muda. Bahwa angka generasi Z dan milenial itu kurang lebih 56% pemilih. Itu hampir separuh pemilih. Dari 204 juta lebih pemilih. Jadi demokrasi kita ini diikuti oleh 200 juta lebih penduduk yang sebagian besar adalah Gen Z dan milenial. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita beri kesempatan atau generasi muda ini untuk memilih dari 3 calon. Tapi yang paling menjadi prinsip adalah melihat sejauh mana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Samsul, dari sisi kemaslahatan ke depan. Karena biaya untuk menyelenggarakan pemilu itu mahal, jangan sampai memilih pemimpin yang salah. Bayangin loh, 200 juta itu hajatan, bikin hajatan 200 juta orang lebih, itu gimana biayanya? Jadi kalau ada piring pecah, ada sendok hilang begitu ya, dalam kegiatan hajatan biasa. Nah misalnya, satu prinsip usul fiqh misalnya tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Gimana pemimpin yang dipilih itu nilai kemaslahatannya yang terbesar apa? Kita pelajari lewat media digital. Jadi kira-kira itu PR kita, dan literasi politik buat rekan sekalian ini menjadi PR bersama gitu, dan Tempo punya kontribusi besar dari yang tadi dipaparkan. Hoax itu adalah menjauhkan kita dari kebenaran, menjauhkan kita dari fakta. Jadi kalau misalnya calon A, calon B, calon C, kemudian ada hoax, informasinya jadi keliru. Nah itu menjadi PR kita bersama, dan di dalam media itu kan ada yang media konvensional, ada yang media new media, maka influencer memainkan peran. Nah ini kita harus bisa pelajari betul mana yang influencer punya dampak kemaslahatan buat kita, mana yang tidak, atau yang tingkat kemadaratannya rendah.
Demikian Mbak, nanti kepanjangan. Cek, termasuk aktivitas tadi teman-teman organisasi kepemudaan NU, Nah, Pak Abi? organisasi kepemudaan NU itu kan banyak ya, ada GP Ansor, ada Fatayat, ada IPNU, ada IPPNU, ada IMADONU, Ikatan Mahasiswa Dropout Nahdlatul Ulama, tapi enggak, ini saya bercanda. Nah, mereka punya senioritas tentu ya toh. Nah, senioritas inilah yang kemudian mempengaruhi sikap dalam mengambil pilihan. Begitu juga di dalam literasi melihat tadi para calon. Jadi di samping ada hubungan senioritas, tapi ada juga hubungan yang sifatnya terbuka, yang independen. Bahwa generasi muda NU punya literasi sendiri di dalam melihat para calon. Nah, apa yang dilakukan misalnya kita berperan di dalam kerja-kerja di pengawasan, juga misalnya di Bawaslu, di KPU, di lapangan kita juga terlibat sebagai saksi atau relawan-relawan di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Demikian. Baik, terima kasih. Pak Abi, saya kembali ke Pak Riki dulu deh kalau begitu. Tadi ada beberapa hal yang sudah dilakukan ya, Tempo punya tim cek fakta, terus Pak Halimi cerita tentang hal-hal yang sudah dilakukan, terus tadi Pak Riki juga cerita di sosial media sudah bergerilya juga. Nah, bicara soal target begitu Pak Riki, dari banyaknya jumlah data calon pemilih segitu, tapi untuk keterlibatannya nanti kira-kira seberapa? Apakah kita optimis bahkan mungkin keseluruhan bisa ikut atau bagaimana? Harapan kami partisipasi warga Kabupaten Bogor itu meningkat ya untuk pemilu ke pemilu dari sebelumnya untuk tahun ini. Cuman ada sedikit mungkin bicara pemilih pemula, sebenarnya ada perbedaan terminologi dalam kaitannya penyelenggaraan kepemiluan karena bicara pemilih itu cuma 3 kategori kan, DPT daftar pemilih tetap, DPTB tambahan yang pindah memilih, dan DPK. Nah, dari ketiga klasifikasi ini mungkin untuk konteksnya pemilih pemula itu masuknya di DPK karena klasifikasi DPK ini orang yang sudah punya KTP atau sudah ada surat keterangan dari secara administrasi berdasarkan kewenangan yang ada di misalnya Dukcapil. Namun si orang tersebut ini, si A ini tidak terdapat pada daftar pemilih tetap. Notabene-nya ini kan yang seperti ini teman-teman atau rekan-rekan yang baru punya KTP dan belum terdaftar DPT-nya di misalnya si A KTP atau TPS-nya di lokasi sama lokasinya dia bisa milih tapi DPK gitu. Gak ada terminologi misalnya yang pemula. Mungkin kalau misalnya kita coba masukkan konteks itu masuk ke DPK nanti. Yang diharapkan teman-teman atau warga Kabupaten Bogor yang memang misalnya dikatakan Gen Z atau milenial itu dapat berpartisipasi secara masif lah di Kabupaten Bogor, kira-kira gitu. Cek, kalau bicara soal organisasi kepemudaan juga mungkin di Kabupaten Bogor yang digaet untuk sosialisasi dan segala macamnya ada juga, Pak Riki. Kebetulan saya ini baru dilantik 30 Desember, Bu. Oh, baik. 30 Desember kemarin. Baik. Dan saat ini lagi bersama komisioner lain sedang berakselerasi untuk mengejar tahapan-tahapan karena ini juga lagi tahapan BIMTEK untuk bagaimana nanti di TPS, tahapan kampanye metode rapat umum ini sampai 8, kalau konteksnya Kabupaten Bogor itu sudah ada ketetapannya sampai tanggal 8 Februari. Nah, untuk menggait kalangan-kalangan atau kalangan-kalangan muda atau konteksnya organisasi kepemudaan itu sudah ada di dalam rapat-rapat kami. Cuman karena ini mengejar tahapan-tahapan ini kami untuk mengutamakan tahapan ini terlebih dahulu. Cuman sebelumnya memang sudah ada. Cuman kok karena ditanyakan saya karena momennya. Baik ya, terkait yang tadi yang ditanyakan terkait partisipasi pemuda ya.
ya sama antara KPU maupun Bawaslu. Pasti ada dari organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, ada yang memang aktif secara langsung, tidak sedikit dari penyelenggara itu, baik itu dari KPU maupun Bawaslu, dari aktivis-aktivis kepemudaan. Gitu. Terus di pemantau juga sudah terdaftar beberapa organisasi yang ikut memantau dalam proses maupun penyelenggaraan pungut hitung, seperti dari teman-teman NU, dari Muhammadiyah, dari pun yang lain. Ada juga yang dari KNPI atau lembaga-lembaga yang memang sudah terdaftar seperti Perludem, dari GMNI, HMI itu juga itu ya yang skala nasional, pasti ke bawahnya ada. Ada juga yang dari organisasi-organisasi lokal kepemudaan ya, lembaga swadaya masyarakat yang mendaftar ke Bawaslu untuk ikut dalam proses pengawasan pemilu seperti itu. Memang kalau di Kabupaten Bogor itu kalau untuk berbicara anak muda luar biasa partisipasinya sampai tingkat-tingkat bawah karena penyelenggara juga alhamdulillahnya gitu. Banyak dari aktivis-aktivis organisasi seperti itu. Baik itu di PPK, kalau di KPU ada PPK, kalau di Bawaslu ada Panwascam, PPS, PKD, itu juga berasal dari anggota-anggota organisasi kepemudaan. Tentunya mereka itu tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik. Kita screening ya, seperti itu. Terima kasih. Ya. Di screening, di filter untuk Iya, bisa mendapatkan untuk, pas ya. Oke baik, Pak Alimi lanjut Pak. Kalau tadi sebutkan bahwa teman-teman muda ini tidak cuma pas nyoblos aja tapi juga harus turut mengawasi begitu. Jadi artinya apakah teman-teman muda ini juga menjadi salah satu faktor penentu bahwa sebuah proses pemilu itu bisa berjalan dengan damai kalau mereka juga tersosialisasi, informasi-informasi yang tepat dan segala macam begitu Pak? Ya, tentunya anak muda itu mempunyai peranan penting ya, karena ya alhamdulillahnya kita kemarin rekrutmen PTPS untuk tingkat TPS, pesertanya kebanyakan anak muda ya, anak muda. Tentunya memang karena terbatas peraturan jadi harus 21 tahun, makanya yang dipakai itu ya memang sesuai umur seperti itu. Tentunya kan usia 21 tahun juga udah termasuk masih usia muda untuk mengawasi proses pemilu. Ya, saya sih optimis dengan apa yang dimiliki oleh potensi khususnya di Bogor ya. Karena di Bogor itu antara santri dan pelajar-pelajar lain itu guyup. Bisa dibuktikan kalau setiap acara-acara kebangsaan seperti Agustus, Hari Santri maupun Muharram itu sangat aktif sekali berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Apalagi nanti pemilu ya. Saya yakin dengan apa yang dimiliki oleh potensi Kabupaten Bogor khususnya anak-anak muda, pemilu ini akan berjalan dengan baik seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu boleh kali ya buat teman-teman muda yang ada di Kabupaten Bogor, luar biasa. Yang namanya kita sudah berkomitmen ya pemilu berjalan dengan damai, terutama ekosistem ruang digital. Jadi hayo kita bersama-sama bersemangat untuk menjaga nanti bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk kita semua. Nah teman-temanku semuanya, sekarang saatnya kami berikan kesempatan bagi adik-adik sekalian, bagi yang ingin bertanya kepada Pak Halimi dari Bawaslu, kepada Pak Abi dari PBNU maupun Pak Riki dari KPU dan juga Bang Murad dari Tempo. Silakan langsung acungkan saja tangannya, nanti akan ada hadiah merchandise TV Tempo kepada para penanya terbaik. Siapa dulu nih? Bapak satu, yang lain mana? Wah banyak juga. Mana? Perempuan. Oh sampai berdiri. Oke, aku sudah lihat. Bapak satu, terus perempuan situ. Satu lagi dulu untuk termin pertama. Mana nih? Ujung sana dulu deh. Mana nih? Oke, itu Mas yang ya situ aku udah lihat. Tunggu, tenang. Ini termin pertama. Nanti akan ada termin kedua. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak, mohon dibantu teman-teman mic-nya. Silakan sebutkan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa ya Bapak?
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ihsan, saya guru muda di sini. Ini tanggapan saja. Saya untuk semua pembicara, saya mengapresiasi upaya yang dilakukan Tempo dan Lakpesdam, Bawaslu dan KPU untuk menyelenggarakan seminar offline di sini. Ini upaya yang luar biasa menurut saya untuk pemilu damai. Apresiasi juga kepada ulama-ulama kita, terutama yang NU kultural, yang ada di semua capres, yang di semua ada paslon. Menurut saya itu sangat-sangat baik sebenarnya upaya untuk pemilu damai. Bahwa di semua paslon itu ada ulamanya. Jadi tidak ada lagi polarisasi ini paslon muslim, ini paslon non muslim gitu. Berkaitan itu, anggapan publik terhadap media mainstream yang memihak, yang sebenarnya kan muncul dari kasus pilkada gubernur DKI waktu itu ya, munculnya justru ya salahnya memang dari calon gubernurnya sendiri. Ya dimunculkan oleh Ahok sendiri kan begitu. Dia sudah menyeberang, bukan ranah dia gitu loh. Akhirnya muncullah kemarahan publik umat Islam dalam hal ini. Sehingga media terbagi-bagi juga, masyarakat juga terbagi, polarisasi itu muncul dari situ sebenarnya. Jadi menurut saya yang perlu disosialisasikan pemilu damai bukan hanya kami, masyarakatnya, tapi juga calon-calonnya itu. Begitu Mas Abi ya, terima kasih. Itu saja tanggapan saya. Saya terus terang aja, saya apresiasi para ulama kita seperti Habib Lutfi yang ada di kubu 02, kemudian ada Kiai Abu Yamuh tadi yang ada di 03. Saya apresiasi betul, mereka pasang badan loh untuk pemilu damai. Menurut saya begitu. Di luar, jadi yang salah kitanya akhirnya ikut membenci ulama kita ketika beda pilihan. Nah itu yang salah, masyarakat kitanya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ihsan. Nanti kita akan tanggapi para narasumber ini. Pertanyaan selanjutnya dari kubu teman-teman perempuan, Mas Pampam. Tadi, oh sudah, baik. Ya yang tadi berdiri. Oke. Silakan perkenalkan namanya dulu, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya ingin bertanya kepada Pak Riki dari KPU. Saya dan teman-teman di sini mungkin bisa disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial termasuk pengguna sosial media terbanyak, termasuk saya sendiri. Sekarang sudah banyak beredar informasi tentang pemilihan umum 2024. Mungkin ada beberapa istilah-istilah yang berseliweran di media sosial yang tak jarang mungkin kita atau saya sendiri masih minim informasi untuk memahami arti atau maksud-maksud dari istilah tersebut. Salah satunya adalah istilah serangan fajar. Hal yang saya ingin tanyakan adalah, apa sebenarnya arti dari istilah serangan fajar? Apakah hal tersebut termasuk hal yang bernilai positif atau sebaliknya? Dan apakah serangan fajar ini bisa berdampak besar bagi kesuksesan pemilu damai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin Pak Abi atau Bang Murad dulu bisa menanggapi soal responsnya Pak Ihsan bahwa tadi ada beberapa ulama yang tersebar di beberapa paslon ini justru itu menunjukkan bahwa ya pemilu ini bisa berjalan damai. Mungkin Pak Abi dulu kami persilakan. Halo. Baik,
Pak Insan ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Insan. Ini memang menjadi diskusi kita. Jangan justru para ulama ini melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk menciptakan kericuhan-kericuhan, prasangka-prasangka, begitu toh. Nah, memang benar tugas keulamaan itu ya memastikan semua proses berlangsung lancar. Dan kalau kita membaca referensi soal politik, politik itu kan bagaimana mengelola konflik. Sejatinya politik itu adalah konflik mencapai kekuasaan. Konflik dan pemilu adalah institusionalisasi konflik, yakni konflik yang diatur, yang dilembagakan, yang dikelola, sehingga kekuasaan itu bisa melahirkan pemimpin sesuai harapan kita. Nah, karena memang sejatinya proses politik kita tidak bisa lepas dari urusan konflik, maka peran keulamaanlah tadi harus hadir di tengah masyarakat. Caranya apa? Yaitu tadi yang disampaikan, hadir di semua calon, watawasau bil haq, watawasau bis. Nah, itulah. Jadi kita bagaimana memberikan nasihat, bagaimana itu yang benar dengan kesabaran. Jangan sampai nanti terjadi kericuhan. Mungkin putaran pertama ini nggak ada polarisasi, tapi putaran kedua ini kan potensi polarisasi bisa terjadi. Nah, gimana strateginya? Nah, itu kemudian menjadi peran-peran keulamaan yang ada di semua calon. Di dalam, kalau kita menentukan pilihan, tentu kan ada tahapannya. Diketahui, kemudian dikenal, kemudian dipilih, ya toh? Pertama dikenal. Calon si ini kenal enggak? Kan begitu. Calon kedua dipilih enggak dia? Dia boleh tahu kenal tapi kan belum tentu dipilih kan? Seperti itu. Yang terakhir mungkin dibela. Kalau udah fanatis itu kan salah pun dibela. Karena rasionalitasnya juga sudah mulai tidak bekerja. Makanya fungsi penyelenggara itu diantaranya memastikan kita memilih secara rasional, jangan kemudian kehilangan akal untuk memilih calon. Toh manusia itu juga ada ukurannya, ada kesalahan-kesalahannya yang kalau toh dibela pun konteksnya bukan dibela personal ya, tapi kita dibela atas dasar integritas. Nah, PR penyelenggara karena tadi ada pemilih pemula, ada juga penyelenggara pemula. Nah, penyelenggara pemula ini kan jadi PR kita nih, jangan sampai jam terbang rendah, integritas pemilunya rendah. Ini PR kita untuk sama-sama saling mengingatkan, jangan sampai terjadi mispersepsi, miskomunikasi sehingga menimbulkan sakwa sangka di tengah masyarakat, sehingga legitimasi penyelenggara pemilu rusak di tengah masyarakat. Nah, itu dengan biaya mahal, jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Bahwa peran keulamaan betul sekali, Pak Ustadz, ada para tokoh, para ulama kita memberi ruang para calon untuk terlibat di dalam pemilihan, baik itu yang sifatnya kultural maupun yang struktural. Saya kira demikian, Ibu host, terima kasih. Tes, oke. Nah, sedikit saja mungkin boleh mengomentari juga kalau dari Bang Murad begitu ya, atas respons Pak Ihsan tadi. Sebelum bicara soal bahwa beberapa ulama juga tersebar rata di beberapa paslon, ada tanggapan bahwa senang banget nih bahwa teman-teman muda di pesantren khususnya di hari ini kita bareng-bareng itu menerima dengan sangat bahagia upaya-upaya sosialisasi seperti ini. Kalau dari media mungkin tanggapannya atau perannya secara khusus seperti apa? Masih soal yang tadi. Ya, jadi kalau ini sebenarnya bukan bukan hanya soal ada ulama di setiap paslon, tapi juga ada berbagai unsur-unsur lain ya, mungkin dari akademisi ataupun dari bidang-bidang yang lain yang saya rasa sih di semua paslon ada. Nah, yang jadi ricuh itu adalah ketika mulai ada orang-orang yang ingin mengambil kesempatan dari kericuhan itu. Nah, itu salah satunya itu tadi, hoax masuk ya. Jadi istilah-istilah yang benar terus dipelintir. Nah, itu sering banget tuh. Jadi
kalau di hoax itu paling lazim ya teman-teman, perhatikan deh. A benar, B benar, tapi tidak saling berhubungan. Itu ya apa, jadi misalnya ucapannya benar, fotonya benar, tapi ucapan itu tidak diucapkan di kesempatan saat foto itu diambil, sehingga menimbulkan miskonsepsi. Nah ini teman-teman harus benar-benar menelaah nih, ya. Jadi bagaimana ucapan ulama itu dicek harinya, kapan, tempatnya, siapa, kepada siapa, dalam kesempatan apa. Lalu dicek juga apakah fotonya itu sesuai atau tidak. Nah kalau misalnya tidak sesuai, nah itu sudah menunjukkan bahwa ada upaya-upaya mendiskreditkan baik tadi tidak hanya ulama tapi juga unsur-unsur lain gitu. Jadi itu teman-teman harus pelajari. Oke, terima kasih Bang Murad. Kita beranjak ke tadi penanya kedua, maaf saya lupa siapa namanya, Anissa. Siapa? Hairunisa. Betul, Hairunisa ya. Oke, Hairunisa bertanya kepada Bapak Riki soal serangan fajar nih Pak. Silakan Pak. Dek Anissa, ya, adik Anissa, kira-kira kalau misalnya kaitannya dengan serangan fajar itu tidak dikenal dalam kebijakan. Skala kebijakan nggak ada itu, Dek Anissa, masalah serangan fajar. Cuman kalau dikatakan politik uang, itu dilarang berdasarkan Undang-Undang 7 2017, di mana politik uang dalam hal ini misalnya peserta pemilu membagi-bagikan uang, misalnya dalam konteks masa kampanye ataupun dalam pemungutan suara, itu dilarang berdasarkan pasal 523, Dek Anissa. Kalau misalnya mau baca-baca, belajar-belajar, coba dibuka Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Kira-kira nanti misalnya ada politik uang, nanti Pak Halimi nanti yang marah-marah. Karena kewenangan dari Bawaslu itu untuk mengawasi tidak adanya politik uang yang terjadi di TPS 14 Februari 2024, kira-kira gitu. Pak Halimi, Pak Abi dan juga Bang Murad, mungkin closing statement satu kalimat saja, harapan untuk pemilu damai kita di tahun 2024 ini. Dari Bang Murad dulu. Ya, kalau dari saya paling singkat itu adalah saring sebelum sharing. Tagline cek fakta ya. Saring informasi sebelum kita sharing ke orang lain. Baik, silakan Pak Abi. Saya mau mengutip wawancara saya waktu itu dengan Guruta almarhum Ali Yafi. Beliau pernah di DPR, pernah memimpin MUI, pernah Rois Am PBNU. Saya tanya, karena dulu saya agak alergi juga sama politik kan. Kiai, masuk dunia politik makin bodoh apa enggak? Saya bilang gitu. Dia bilang terus belajar berpolitik karena dia juga beliau aktif di politik. Terus belajar politik karena dari situ kita bisa melihat maslahat untuk umat. Demikian rekan sekalian, terima kasih. Terima kasih Pak Abi, lanjut ke Bapak Halimi. Baik, bagi penyelenggara pemilu, tentunya keinginan pemilu itu damai dan selamat ya. Saya ingin mengutip perkataan Alan Barok tentang pemilu. Bagi peserta tentang menang dan kalah. Bagi penyelenggara tentang benar dan salah. Adanya Bawaslu itu ingin menegakkan keadilan seadil-adilnya tentang pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para narasumber kita hari ini ya. Terima kasih banyak Bang Murad Sitompul dari Tempo Media Lab, Pak Abi dari PBNU dan juga Pak Halimi dari Bawaslu, dan tadi ada juga Bapak Riki tapi sudah meninggalkan area hari ini. Tapi intinya kami terima kasih sekali dan mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat kita semua. Pemilunya bisa berjalan damai. Sebentar lagi ya teman-teman, mari kita laksanakan dan juga awasi bersama-sama. Sebelum kembali ke tempat duduk, kami mohon
Gus Rijal, Pak Anton, Bang Murad, Pak Abi, dan juga Pak Halimi untuk mengambil terlebih dahulu spidol. Kita akan bersama-sama mendeklarasikan bahwa kita berkomitmen untuk melaksanakan pemilu damai dengan membubuhkan tanda tangan ke Wall of Fame yang sudah tersedia. Spidolnya sudah siap? Boleh satu-satu? Boleh secara bersama atau bergantian mungkin ya. Dan aksi penandatanganan ini menjadi simbol sebuah semangat, sebuah komitmen, sebuah upaya bersama untuk bisa melaksanakan seluruh proses pemilu, dan yang mana kita akan pergi ke TPS sebentar lagi ya pada 14 Februari 2024, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan aman. Kalau tadi dalam diskusi disebutkan bahwa ada banyak sekali faktor penentu sebuah pemilu bisa dilaksanakan dengan damai, dan ini adalah atau kita semua adalah faktor-faktor tersebut yang bisa membuat pemilu ini berjalan dengan damai. Sekali lagi teman-teman, saya informasikan, jadi dinding yang ada di sayap kanan dari sudut pandang teman-teman semua, silahkan setelah ini dipenuhi dengan tanda tangan kalian supaya full gitu ya. Kami persilahkan juga bagi yang ingin berfoto-foto setelah bertanda tangan, kami persilahkan, boleh banget. Dan sekarang kita sudah tiba di penghujung acara. Happy nggak tapi teman-teman? Happy ya? Happy banget ya? Oh oke, baik. Selamat juga untuk tadi yang sudah mendapatkan merchandise dari TV Tempo, jangan lupa dipakai. Terus difoto, terus tag @TV Tempo. Setuju nggak? Setuju dong, pakai ya foto, jangan lupa tuh. Baik, oke. Kalau begitu kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-temanku, adik-adikku, hadirin semua yang sudah berkenan bergabung dalam seminar siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Syamsul Rijal, Direktur Pendidikan Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islam, atas kesempatan dan perkenaannya. Kami sudah berkunjung ke sini Pak, luar biasa sekali sambutannya. Dan tentunya kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang bergabung secara streaming, tentunya semoga semuanya bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya Dea Yujihan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.